Setiap wanita tentu memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Sebagian wanita merasakan menstruasi tanpa keluhan. Namun, tidak sedikit wanita yang merasakan menstruasi disertai keluhan, sehingga memberi rasa tidak nyaman berupa dysmenorrhea. Apa yang dimaksud dengan dysmenorrhea dan apa saja faktor penyebabnya? Simak tayangan berikut ini. Nyeri haid atau dysmenorrhea tidak hanya mengganggu dan memberikan rasa tidak nyaman pada bagian bawah perut saja, namun bisa juga mengganggu pada suasana hati seseorang. Seseorang bisa secara tiba-tiba dapat berubah menjadi tidak nyaman atau sering disebut bad mood. Biasanya, kondisi tersebut membuat kita mudah tersinggung oleh ucapan maupun tindakan secara tidak langsung. Dysmenorrhea dialami oleh wanita yang akan memasuki masa menstruasi, khususnya di usia produktif. Lalu, apa yang dimaksud dengan dysmenorrhea pada wanita? Jadi dysmenorrhea itu merupakan nyeri dari menstruasi itu sendiri pada wanita, yang nyerinya itu cyclical ya, jadi biasanya 1-2 hari mens terjadi, dan itu memang ada yang mengganggu, ada juga yang tidak. Dysmenorrhea sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dysmenorrhea primer dan sekunder. Pada dysmenorrhea primer, umumnya lazim terjadi pada wanita yang memasuki masa menstruasi. Sedangkan dysmenorrhea sekunder justru terjadi pada wanita yang memiliki penyakit penyerta, serta 90% menderita endometriosis. Terdapat beberapa gejala dysmenorrhea yang sering dialami saat menstruasi, seperti kram perut bagian bawah, mual, muntah, pingsan, tingkat stres yang meningkat, sampai dengan diskezia atau nyeri saat buang air besar. Biasanya gejala ini terjadi pada dysmenorrhea sekunder. Lalu, adakah cara agar kita tahu bagaimana mengobati serta mendiagnosa dysmenorrhea? Untuk mendiagnosa, yang pertama, yang paling penting kita harus bisa membedakan antara primer atau sekunder. Biasanya paling utama tuh penunjangnya pertama bisa dari pemeriksaan fisik dulu. Biasanya itu bisa dicek dari vaginanya. Biasanya di dinding vaginanya itu bisa sampai ada bintik-bintik hitamnya tuh. Itu namanya lesi endometrioma. Kemudian kalau memang dia sudah mengidap lama endometriosis, itu bisa berubah menjadi namanya adenomiosis. Jadi endometriosisnya itu diam di dalam otot rahim. Itu lama-lama rahimnya bisa besar tuh, seperti orang hamil. Jadi baru dipegang aja itu udah keraba sekali rahimnya. Harusnya kan rahim normal itu tidak bisa teraba jika kondisi tidak hamil. Nah ini dia bisa teraba tuh, teraba besar, dan dia immobile, jadi lengket kemana-mana. Nah itu dari pemeriksaan fisik. Kemudian penunjangnya kita biasanya bisa lakukan dengan USG. Kalau pada pasien yang belum menikah atau belum berhubungan, bisa dari transabdomen, jadi dari abdomen, dari perut kita lihat apakah ada kista endometriosisnya, apakah ada adenomiosisnya, itu dari USG. Tapi jika sudah menikah, misalnya keluhannya kok belum ada anak gitu, ingin punya anak, kita USG-nya biasanya rekomendasi adalah transvaginal. Bisa dari vagina, jadi ada USG khusus masuk lewat vagina untuk melihat apakah ada lesi-lesi endometriosis di situ. Karena kalau dari perut itu biasanya sulit terlihat begitu. Yang terakhir, pencitraan yang lumayan akurat bisa melalui CT scan kontras atau MRI untuk melihat lesi-lesi endometriomanya, paling itu. Ada cara sederhana yang dapat kita lakukan di rumah untuk mengurangi rasa dysmenorrhea saat menstruasi, yaitu mengompres perut bagian bawah dengan air hangat. Cara sederhana ini sudah teruji mampu mengurangi rasa dysmenorrhea. Sobat IPB, masih banyak juga yang beranggapan bahwa darah yang keluar saat menstruasi merupakan darah kotor. Ternyata hal ini tidak benar loh. Bagaimana penjelasannya? Proses normalnya saat terjadi mens itu kan terjadi peluruhan dari lapisan di dalam rahim, namanya lapisan endometrium. Nah lapisan itu pada siklus wanita normal tuh dia akan menebal, kemudian dia akan rontok meluruh. Saya ingin membenarkan salah kaprah rata-rata orang Indonesia itu menganggap darah mens itu yang keluar darah kotor, padahal itu sebenarnya mayoritas dia adalah jaringan endometrium.
Jadi dia jaringan yang rontok itu saat dia meluruh dia menyebabkan suatu peradangan di dalam rahim. Nah, keluar mediator peradangan namanya prostaglandin dan teman-temannya. Nah, itu membuat nyeri. Nah, itu nyerinya biasa saja harusnya. Sedangkan kalau pada dismenoria sekunder itu dia harusnya mediatornya itu, yang mediator peradangannya tadi, ditambahkan oleh endometriosisnya. Endometriosis itu kalau kita lihat secara kasat mata, kalau saat operasi itu bentuknya seperti bintik-bintik hitam tuh, menempel di rahim dan indung telurnya. Nah, setiap bintik hitam itu menghasilkan mediator inflamasi atau mediator peradangan. Jadi boleh dibilang peradangannya 2-3 kali lipat dari dismenor yang primer. Makanya kenapa kalau yang sekunder tuh nyerinya sangat luar biasa, bisa sampai pingsan gitu. Sobat IPB, kenali jenis dismenoria berdasarkan gejala yang dialami. Dan konsultasikan ke dokter jika nyeri haid tidak kunjung membaik.